Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunan Riza Pahlawan, NIM 19 10 22 10 28. Saya di sini akan menyajikan sebuah cerita rakyat, yaitu dengan judul Malin Kundang Anak Durhaka. Cerita rakyat Malin Kundang diangkat dari latar belakang sebuah desa nelayan di Sumatera Barat, tepatnya di pantai Air Manis, Padang Selatan. Jika sobat mengunjungi tempat tersebut, pastilah menjumpai sebuah batu yang menyerupai orang sujud. Nah, batu itu yang diyakini sebagai perwujudan Malin Kundang. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan cerita Malin Kundang. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Malin Kundang, anak durhaka. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Dia bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Ia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayah. Kemudian Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji, aku pasti kembali. Aku akan jadi orang kaya untuk memboyong ibu ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada lagi yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi. Malin Kundang menyelinap di sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun, di tengah laut, kapal itu dijegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu terkatung-katung di laut. Kapal kita dirampok, kapal kita dirampok, tolong, tolong. Malin Kundang selamat karena dia sembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di dekat pantai itu ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Malin Kundang tersenyum meski tubuhnya lemas tidak berdaya. Di sini aku akan mengadu nasib. Malin Kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya, aku kaya, hahaha, hahaha. Suatu hari, Malin Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Malin Kundang. Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Dia memang Malin anakku, aku yakin. Batin ibunya saat melihat Malin turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang nak. Istri Malin Kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya rentah dan lesuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu?
Malin Kundang gelisah. Dia tak mau istrinya tahu kalau Malin Kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah, Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang meminta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan Malin Kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenalku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu. Malin Kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Huh. Sang ibu menangis terseduh-seduh. Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka di lenganmu. Hanyalah Malin Kundang, anakku, yang punya bekas luka itu. Malin Kundang semakin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu yang semakin terseduh-seduh. Ya Tuhan, jika memang benar dia anakku, Malin Kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan Malin merasakan ada hal aneh dalam tubuhnya yang semakin kaku. Oh, ada apa dengan tubuhku? Tubuhku kaku. Tidak. Malin Kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Malin bersimpuh mencium tanah dan berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Itulah video yang bisa saya tampilkan dari cerita rakyat Malin Kundang Anak Durhaka. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap penampilannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.